warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedalam puji seluas syukur hendaknya selalu kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung dengan sesuatu apapun. Nikmat yang tidak akan pernah bisa kita ukur dengan sesuatu apapun. Mulai dari kita tidur sampai kita terbangun lagi, semua itu tidak pernah luput dari yang namanya nikmat diberikan oleh Allah kepada kita. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Salawat yang beriringkan salam hendaknya selalu kita hadiahkan buat tokoh reformasi Islam, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara dalam konteks milenial, Rasulullah juga termaksud orang-orang yang berjuang di dalam perjuangkan agama Islam ini dengan milenial. Hendaknya dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan di tengah-tengah umat manusia untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah lah yang cocok dijadikan sebagai suri tauladan, yang cocok dijadikan sebagai contoh bagi generasi muda. Agar apa? Agar bisa menyiarkan agama Islam ini, agar bermunculan dai, agar bermunculan pendakwah-pendakwah Islam milenial yang akan membangun bangsa dan negara ini nantinya. Baiklah, pada kesempatan singkat kali ini saya akan membawakan sebuah tema, generasi muda pembangun bangsa dan negara di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap kita adalah khalifah, bahwasanya di dalam diri kita adalah seorang khalifah yang tujuannya apa? Untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada dari golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, yang menyuruh kepada amal ma'ruf nahi mungkar, yang menyuruh kepada hal-hal yang baik dan mencegah daripada hal-hal yang buruk. Karena sesungguhnya mereka itulah termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui wahai generasi muda, ada kewajiban di dalam diri kita untuk menyiarkan agama Islam ini, untuk menunjukkan kepada hal-hal kebaikan dan melarang daripada hal-hal yang buruk.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang pemuda, diingatkan di dalam pikiran kita bahwasanya Bung Karno pernah mengatakan, "Berikan kepadaku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka niscaya akan kugoncangkan dunia ini." Kesimpulannya apa? Begitu besar peran pemuda di dalam membangun bangsa dan agama. Tapi harus ada landasan yang kuat di dalam diri pemuda. Apa itu landasan yang kuat? Yang pertama adalah keimanan, keislaman yang selalu tertanam di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, pemuda-pemudi harapan bangsa agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dengan masuknya arus globalisasi seperti sekarang ini, betapa banyaknya rusak akhlak dari pemuda-pemudi harapan bangsa. Dihadirkannya gadget, dihadirkannya HP, sehingga kita kenal dengan game-game online, ada YouTube, ada Facebook dan lain sebagai macamnya, sehingga kita terlena, sehingga ketika azan berkumandang kita lupa. Karena apa? Karena game yang kita mainkan lebih indah kita rasakan daripada beribadah kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bersalah kepada baginda Rasulullah yang sudah memperjuangkan agama Islam ini sedemikian rupa, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam pada saat sekarang ini. Namun apa realitanya? Pemuda-pemudi harapan bangsa sudah banyak yang rusak akhlaknya, bahkan berjoget di tengah-tengah umum, berjoget di tengah-tengah masyarakat, tidak tahu mana orang tua, tidak tahu mana yang guru dan temannya. Kemaksiatan sudah merajalela di dalam kehidupan kita bermasyarakat pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, hendaklah kita berselawat kepada baginda Rasulullah untuk mengagungkan baginda Rasulullah. Semoga dengan kita berselawat kepadanya, hendaknya kita berubah, kita rubah akhlak dan kepribadian kita sehingga menjadi lebih baik, sehingga agama ini bisa kita pegang, agama ini kita siarkan dengan kemampuan kita dalam agama Islam ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para generasi muda, generasi harapan bangsa, ingat, agama, bangsa dan negara ini berada pada tangan kita, berada pada tangan Anda, berada pada tangan mereka. Dengan catatan apa? Kita bisa menjadi seorang dai milenial yang bisa selalu memperbaharui keimanan secara milenial dalam hati kita. Akan tetapi ingat, ketika kita memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan bantu kita dalam segala hal. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.